Malam itu, bulan tidak bersinar, hanya kegelapan yang menyelimuti kota, seperti sebuah kain hitam yang menutupi segalanya. Aku, gadis mungil yang lahir dan dibesarkan di sebuah kota kecil. Aku memiliki kisah hidup yang unik, yang pastinya orang-orang jarang mengetahuinya. Aku, Aisnata Alexandria, yang biasanya dipanggil Nata. Aku gadis manis yang memiliki mimpi begitu besar. Saking besarnya mimpiku, hampir setiap malam aku menangis hanya karena takut tidak bisa menggapainya. Semuanya berawal dari sekolah yang mempertemukanku dengan seseorang tanpa disengaja. Padahal aku bersekolah di situ hanya karena aku tertarik dengan organisasi yang ada di sana. Dan aku memiliki motivasi yang kuat untuk tetap bertahan di sana. Aku bertemu dengan seorang lelaki yang sedari dulu aku ingin tahu siapa dia, mengapa namanya terus saja berjalan menghampiri bayang-bayangku, seakan-akan ada sesuatu yang harus aku lakukan. Hari itu aku melihatnya dengan seragam rapi dan sedang tersenyum manis di depan pintu kelasnya. Aku baru sadar ternyata aku tertarik dengan dia, Artaga Xavier. Padahal baru beberapa bulan aku bersekolah di situ, tapi aku selalu merasa ketika berada di dekatnya, mataku yang lelah tiba-tiba tersenyum kala melihatnya, yang juga tersenyum ke arahku. Aku terlalu jauh berpikir bahwa dia juga tertarik padaku, hingga akhirnya aku berani menyatakan bagaimana perasaanku. Tapi dia menolakku secara halus. Dia berkata kepadaku bahwa sekarang tidak ada yang ia cintai selain masa depannya, dan bodohnya aku tetap mengejarnya. Mulai hari itu, aku sudah berani sekali menunjukkan bagaimana perasaanku. Tapi dia bahkan tidak ada tanda-tanda menyukaiku. Sampai akhirnya aku melihat dia tertawa dengan teman dekatku. Mungkin kemarin mereka adalah bahagiaku, tapi sekarang mereka lukaku. Aku tidak pernah menyangka bahwa mereka akan sekelas bersama. Mereka bercerita, tersenyum, bahkan tertawa bersama, membuat pikiranku melayang entah kemana. Hari-hari berlalu dan aku masih dengan orang yang sama, orang yang selalu menatap kagum ke arahnya. Saat aku keluar kelas tanpa sengaja, aku melihat dia sedang bercanda dengan teman dekatku, Kiara. Tapi aku hanya tersenyum walaupun rasanya aku ingin sekali menegur mereka. Teman-temanku juga tahu bahwa aku sedih akan hal itu. Tapi mereka hanya bisa berkata, "Nata, tidak perlu bersedih untuk hal itu. Masih banyak bahagia yang akan kamu temui. Mungkin dia bukan takdirmu. Kamu lihat kan, takdir selalu memberi pertanda untukmu bahwa kamu harus menjauhinya." Aku tersenyum getir mendengar penuturan Elektra. Sekarang ketika berpas-pasan dengannya, aku akan menunduk karena ketika menatapnya, rasa itu kembali ada. Pada malam harinya, aku bertanya kepada Arta, "Arta, apakah kamu mempunyai seseorang yang kamu sukai?" "Mengapa kamu bertanya seperti itu? Apakah kamu sudah menyerah?" "Aku akan menyerah jika aku sudah melihatmu mencintai seseorang." "Bagaimana jika kamu orang yang aku cintai itu?" "Itu tidak mungkin. Apakah kamu menyukai temanku, Kiara?" "Tidak. Mengapa kamu berpikir seperti itu?" "Karena dari caramu memperlakukannya itu terlihat sangat berbeda dari yang lain. Aku tidak menyukai
cuek dengan misi pertamaku sekolah di sini, yaitu mengejar prestasi. Aku berpikir ingin melupakannya, tapi ketika melihat wajahnya, rasa itu selalu muncul. Nata, sudah cukup untuk sekarang. Kamu lihat saja di sana, dia sedang tertawa bersama Kiara. Aku menatap ke depan di mana Arta yang sedang mengganggu dan menjahili Kiara. Tapi tiba-tiba ia menatap ke arahku, membuat aku menunduk kembali. Aku akan melupakannya. Nadine tersenyum lebar ketika mendengarku mengeluarkan kata-kata yang sedari dulu ingin ia dengar. Kamu kuat karena kamu hebat, Nata. Tiba-tiba Elektra dan yang lainnya menghampiri kami yang sedang duduk lesehan di bawah pohon. Mereka bingung karena tidak biasanya aku murung seperti itu. Akhirnya Nadine yang paham akan wajah mereka semua memilih menceritakannya. Tentu saja mereka ikut sedih ketika mendengar bagaimana perasaanku sekarang. Seminggu berlalu, di mana aku sekarang jarang sekali keluar kelas karena tidak ingin bertemu dengan dirinya. Tapi ternyata dia yang selalu menghampiri kelasku, walaupun hanya untuk bertemu dengan temannya. Aku berusaha menahan diri untuk tidak menatap ke arahnya, dan ternyata aku bisa. Aku tidak tahu apakah dia mengetahui bahwa aku sedang menjauhinya, tapi sepertinya itu tidak penting. Ketika sedang tertawa, tiba-tiba aku teringat bagaimana Kiara yang selalu memandang rendah ke arah Arta. Dan bodohnya Arta selalu memuji Kiara di depanku. Bahkan Arta rela berkelahi denganku hanya demi membela Kiara. Elektra, Nadine, Yana, Araya, dan Ana selalu beradu tatapan kala melihatku yang tiba-tiba murung. Elektra memberi kode kepada yang lainnya untuk melihat ke arah yang ia tunjuk. Ternyata di sana ada Arta. Nata, jangan suka dia lagi ya. Sudah cukup untuk semuanya. Iya, Elektra benar. Sebaiknya sekarang kamu fokus dengan impianmu. Karena kamu itu hebat, kamu bisa menjadi apa saja yang orang lain tidak bisa. Jadi, kamu harus merangkai kembali mimpimu ya. Nata, terkadang mencintai itu tidak harus memiliki, tapi jika ingin memiliki, kamu harus berusaha lebih keras lagi. Tapi menurutku tidak perlu, karena dia bukan yang terbaik untukmu, untuk gadis baik sepertimu. Jika kamu butuh, kami ada di sini, Nata. Kamu sudah cukup jauh memperhatikannya sampai kamu lupa caranya untuk bahagia. Terima kasih semuanya. Aku sudah berhasil menjauhinya karena kalian yang sudah membantuku. Sekarang aku sudah lebih baik dari kemarin. Kala itu aku tersenyum senang. Hingga sekarang aku menatapnya bukan karena suka lagi, tapi karena dirinya memberikan begitu banyak motivasi yang terus aku jadikan di hari. Senang mencintaimu. Terima kasih sudah menghargaiku. Walaupun nyatanya suka itu tak pernah ada di hatimu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk meladeni gadis lucu dan rumit